Hadirnya Kelvin Verdong kembali membawa angin segar untuk timnas Indonesia. Berdasarkan kabar terbaru, Kelvin Verdong siap disumpah untuk menjadi WNI. Datangnya Kelvin Verdong akan membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh. Pemain berusia 26 tahun itu akan menempati sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Kehadiran beberapa pemain naturalisasi belakangan ini banyak menempati posisi pertahanan, khususnya bek kiri. Pratama Arhan yang sebelumnya selalu menjadi pilihan Sintayong perlahan kini mulai tergeser. Sebelumnya, nama Nathan Joe sempat menggeser posisi Pratama Arhan dalam debutnya. Jika naturalisasi Kelvin Verdong benar-benar terjadi, lantas bagaimana dengan nasib Pratama Arhan? Mampukah ia bersaing dengan 3 pemain bek kiri naturalisasi? Jangan kemana-mana, simak video ini hingga selesai. Datangnya bintang sepak bola Asia seperti Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Jay Izzes nampaknya tidak cukup bagi PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Sejumlah cara ditempuh untuk terus membuat timnas Indonesia terbang setinggi bintang. Sejauh yang sudah dilakukan, proses naturalisasi didominasi pada posisi pertahanan. Beberapa nama beken seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Yener, Justin Hubner, dan Jay Izzes sejauh ini menempati posisi pertahanan. Lebih khusus, persaingan lini belakang timnas Indonesia semakin ketat di sebelah kiri. Sebelum hadirnya pemain naturalisasi, Pratama Arhan selalu menjadi andalan Sintayong untuk menempati pertahanan sisi kiri. Pratama Arhan memiliki potensi lebih dibanding bek lokal lainnya. Lemparan ke dalam menjadi ciri khas pemain asal Blora ini. Sejumlah gol banyak terjadi disebabkan oleh lemparan ke dalam, termasuk gol tunggal Egy Maulana Fikri saat menghadapi Vietnam di GBK pada 21 Maret lalu. Karena potensi yang cukup menonjol itu, Pratama Arhan akhirnya dipinang oleh klub luar negeri. Tokyo Verdy mengawali karir Pratama Arhan di luar negeri, sebelum akhirnya pindah ke Korea Selatan bersama Suwon FC. Hadirnya Sain Patinama pada awal tahun 2023 menjadi awal isu digesernya Pratama Arhan. Terbukti pada FIFA Matchday versus Argentina, Pratama Arhan tidak dipasang sebagai starter. Ia masuk sebagai pemain cadangan di babak kedua. Masuk di tahun 2024, kehadiran Nathan Joe semakin membuat persaingan bek kiri timnas Indonesia begitu ketat. Di atas kertas, Nathan Joe jelas di atas Pratama Arhan. Pengalaman Nathan Joe bersama klub-klub Eropa membuat Sintayong memasangnya jadi starter di laga debutnya melawan Vietnam, sehingga Arhan kembali menduduki bangku cadangan. Arhan baru dimainkan di babak kedua menggantikan Hoki Caraka. Namun sayangnya, di leg kedua lawan Vietnam, Pratama Arhan absen karena kondisi kesehatan yang belum fit karena sakit. Jika pemain naturalisasi yang dimaksud oleh Erick Thohir adalah Kelvin Verdong, tentu hal tersebut semakin menarik. Kehadiran Kelvin Verdong tentu akan membuat Pratama Arhan semakin sulit untuk mendapat posisi. Pasalnya, kemampuan Verdong di atas Nathan Joe. Jika dilihat dari nilai transfernya, nilai Kelvin Verdong jauh lebih besar dari Nathan Joe. Kelvin Verdong memiliki nilai transfer sebesar 31 miliar, sementara Nathan Joe hanya 6 miliar. Kelvin Verdong saat ini bermain untuk Nijmegen di Eredivisie, liga utama sepak bola Belanda. Kelvin bermain bersama pemain keturunan lainnya di Belanda, mulai dari Nathan Joe, Sain Patinama, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Tom Hai. Sebelumnya, Erick Thohir selaku ketua PSSI memberikan bocoran mengenai 2 pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat skuad Garuda. Ia membenarkan akan ada 2 pemain yang disumpah untuk menjadi WNI. Namun, Erick Thohir enggan membocorkan inisialnya. Meskipun begitu, nama Kelvin Verdong begitu senter diberitakan media.